Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan dengan berfokus pada keputusan penetapan harga. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Novia Dwi Puspaningrum dengan NPM 044, Yuni Purwanti dengan NPM 065, Ana Pratiwi dengan NPM 069, Atfian Novita dengan NPM 090, dan saya sendiri Anggi Nurjana dengan NPM 110. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai informasi yang relevan. Informasi apa yang relevan bagi pengambil keputusan? Hal tersebut bergantung pada keputusan yang dibuat. Pengambilan keputusan pada intinya memilih di antara beberapa alternatif tindakan. Pengambilan keputusan mengidentifikasi alternatif yang tersedia dengan proses penelitian dan screening yang sering kali menghabiskan waktu, yang mungkin dilaksanakan oleh tim perusahaan yang meliputi insinyur, akuntan, dan eksekutif operasi. Peran akuntan yang utama adalah keahlian teknis terhadap analisis keuangan yang menyediakan informasi yang mungkin bermanfaat bagi pengambil keputusan. Akan tetapi, pengambilan keputusan yang memiliki pemahaman yang baik atas keputusan dan alternatif yang tersedia harus memahami informasi yang relevan. Mengambil keputusan bisnis mengharuskan manajer membandingkan dua atau lebih alternatif tindakan. Dua kriteria akan menentukan apakah informasi keuangan adalah relevan. Yang pertama yaitu informasi harus berupa pendapat atau biaya yang diharapkan di masa depan, dan yang kedua yaitu informasi harus memiliki unsur perbedaan di antara alternatif. Jadi, informasi yang relevan adalah prediksi biaya yang pendapatan di masa depan yang akan berbeda di antara alternatif. Perhatikan bahwa informasi yang relevan adalah prediksi di masa depan, bukan ikhtisar masa lalu. Informasi historis atau masa lalu tidak memiliki kaitan langsung dengan keputusan. Informasi semacam ini dapat memiliki kaitan tidak langsung dengan keputusan karena hal tersebut dapat membantu memprediksi masa depan. Namun, angka masa lalu tidak relevan untuk keputusan itu sendiri. Mengapa? Karena keputusan tidak dapat mengubah masa lalu. Keputusan mempengaruhi masa depan. Tidak ada yang dapat mengubah apa yang telah terjadi. Berdasarkan informasi yang diharapkan di masa depan, hanya data yang akan berada di antara alternatif yang relevan bagi suatu keputusan. Setiap item yang akan tetap sama tanpa memandang alternatif yang dipilih dianggap tidak relevan. Sebagai contohnya pada tingkat bisnis, mari pertimbangkan keputusan berikut. Produsen kontainer makanan sedang berpikir untuk menggunakan aluminium dan bukan timah untuk membuat lini kaleng besar. Biaya bahan langsung diharapkan menurun dari $0,30 per kaleng jika timah digunakan menjadi $0,20 per kaleng jika perusahaan manufaktur tersebut menggunakan aluminium. Biaya tenaga kerja langsung akan terus sebesar $0,70 per unit tanpa memandang bahan yang digunakan. Biaya tenaga kerja langsung tidak relevan karena kriteria kedua kita, unsur perbedaan di antara alternatif, tidak terpenuhi. Dalam contoh ini, biaya yang relevan adalah biaya bahan langsung. Kita dapat dengan aman mengecualikan tenaga kerja langsung dari perbandingan alternatif karena tidak ada perbedaan di antara alternatif. Yang selanjutnya yaitu model keputusan. Dalam paragraf 5/1 mengilustrasikan proses keputusan sederhana dan berperan untuk menunjukkan kerangka kerja yang tepat bagi keputusan yang lebih kompleks. Kotak 1A menyajikan data historis dari sistem akuntansi. Kotak 1B menyajikan data lainnya seperti indeks harga, atau statistik industri yang dikumpulkan dari luar sistem akuntansi. Tanpa memandang sumbernya, data di langkah 1 akan membantu formulasi prediksi di langkah 2. Ingat bahwa data historis hanya relevan sebagai pedoman untuk memprediksi biaya dan pendapatan masa depan. Dalam contoh manufaktur kaleng besar, biaya historis timah dan aluminium hanya relevan sebagai prediktor harga di masa depan. Di langkah 3, prediksi tersebut menjadi input bagi model keputusan. Model keputusan adalah
setiap metode yang digunakan untuk melakukan pilihan. Model semacam itu kadang-kadang memerlukan prosedur kuantitatif yang rumit, seperti metode matematika penyulingan minyak untuk memilih produk apa yang akan dibuat pada suatu hari. Akan tetapi model keputusan mungkin juga sederhana. Metode ini mungkin membatasi perbandingan biaya tunggal untuk memilih di antara dua bahan seperti dalam contoh kaleng aluminium dan timah. Model keputusan adalah membandingkan prediksi biaya per unit dan dengan mengasumsikan semua hal lain tetap sama, memilih alternatif dengan biaya terendah. Proses keputusan pada paragraf 5-1 berlaku bagi semua keputusan bisnis, tidak peduli seberapa sederhana atau rumit. Dengan menggunakan proses tersebut, akan mampu berfokus hanya pada informasi yang relevan. Prediksi perbedaan di antara alternatif di masa depan bagi setiap keputusan. Yang selanjutnya yaitu keakuratan dan relevansi. Di dunia yang sempurna, informasi pengambilan keputusan akan selalu relevan secara sempurna dan sangat akurat. Akan tetapi, dalam kenyataannya, informasi semacam itu seringkali terlalu sulit atau terlalu mahal diperoleh. Akuntan kadang-kadang terpaksa memilih antara yang lebih relevan atau lebih akurat. Informasi yang tepat tetapi tidak relevan tidak bernilai bagi pengambilan keputusan. Sebaliknya, informasi yang tidak akurat tetapi relevan dapat bermanfaat. Tingkatan di mana informasi adalah relevan atau tepat seringkali bergantung pada tingkat kualitatif atau kuantitatif. Aspek kualitatif adalah situasi di mana jika pengukuran dilakukan dalam istilah keuangan maka akan sulit atau tidak tepat. Sementara aspek kuantitatif adalah situasi di mana pengukuran keuangan akan mudah dan tepat. Akuntan, pakar statistik, dan pakar matematika berusaha mengekspresikan banyak faktor keputusan sebagai layak dalam istilah kuantitatif. Mengapa? Karena pendekatan ini mengurangi jumlah faktor kualitatif atau subjektif yang harus dipertimbangkan. Seperti kita catat bahwa relevansi jauh lebih penting ketimbang ketepatan dalam pengambilan keputusan, sehingga aspek kualitatif dapat mendominasi dampak kuantitatif atau keuangan dalam banyak keputusan. Demikian juga manajer kadang-kadang memperkenalkan teknologi baru, misalnya sistem komputer canggih atau peralatan otomatis, walaupun hasil kuantitatif yang segera tampaknya tidak menarik. Manajer membela keputusan semacam itu atas dasar bahwa hasil keuangan jangka panjang walaupun sulit diprediksi lebih mungkin diperbaiki oleh teknologi. Untuk yang selanjutnya yaitu relevansi laporan laba rugi alternatif. Dalam banyak kasus, informasi laporan laba rugi adalah relevan bagi pengambilan keputusan karena merinci bagaimana pilihan alternatif mempengaruhi laba. Sebagai tambahan, sejak eksekutif menggunakan laporan laba rugi untuk mengevaluasi kinerja, manajer harus mengetahui bagaimana keputusannya akan mempengaruhi laba yang dilaporkan. Ada cara lain untuk mengorganisir informasi laporan laba rugi. Beberapa laporan laba rugi menelusuri biaya tetap dan variabel dengan menggunakan pendekatan kontribusi, sementara yang lain mengadopsi pendekatan absorpsi yang digunakan dalam pelaporan kepada pihak eksternal. Untuk yang selanjutnya yaitu pendekatan absorpsi. Pendekatan absorpsi atau kalkulasi biaya absorpsi yaitu metode yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaporan keuangan eksternal. Perusahaan yang menerapkan pendekatan ini menganggap bahwa semua biaya manufaktur langsung dan tidak langsung, baik variabel maupun tetap, sebagai biaya produk atau inventoriable yang menjadi beban dalam bentuk harga pokok penjualan manufaktur hanya jika perusahaan menjual produk terkait. Perhatikan bahwa laba kotor atau margin kotor adalah perbedaan antara penjualan dan harga pokok penjualan manufaktur. Perhatikan juga bahwa klasifikasi utama biaya di laporan laba rugi didasarkan pada 3 fungsi manajemen yang utama, yaitu manufaktur, penjualan, dan administrasi. Untuk slide yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya.
Perkenalkan, saya Atvia Novita, NPM 090, akan melanjutkan presentasi mengenai pendekatan kontribusi. Jadi, pendekatan kontribusi itu sering disebut sebagai kalkulasi biaya variabel atau kalkulasi biaya langsung, di mana pendekatan kontribusi ini menekankan pada perbedaan antara biaya variabel dan juga biaya tetap untuk pengambilan keputusan. Nah, untuk manfaat dari pendekatan kontribusi adalah untuk menekankan peran biaya tetap dalam laba operasi. Teman-teman bisa menyimak dalam peraga 5/5, yaitu prediksi laporan laba rugi menggunakan pendekatan kontribusi dari Cordell Company. Nah, perbedaan prediksi laporan laba rugi dari pendekatan absorpsi dan pendekatan kontribusi terletak pada marginnya. Kalau di pendekatan absorpsi itu menggunakan margin kotor atau laba kotor, tetapi dalam pendekatan kontribusi itu menggunakan margin kontribusi. Nah, perbedaan kedua hal ini dapat diuraikan ketika kita menghitung perhitungan margin kontribusi atau CM, yaitu dengan rumus harga dikurangi biaya manufaktur variabel per unit ditambah biaya penjualan dan juga administrasi variabel per unit. Lalu untuk menghitung margin kotor atau CM adalah harga dikurangi biaya manufaktur variabel per unit ditambah biaya manufaktur tetap per unit. Nah, kesimpulan dari kedua rumus ini adalah biaya penjualan dan administrasi variabel per unit itu mempengaruhi margin kontribusi, tetapi tidak mempengaruhi margin kotor. Sementara untuk biaya manufaktur tetap itu mempengaruhi margin kotor, tetapi tidak untuk margin kontribusi. Pembahasan selanjutnya mengenai membandingkan pendekatan kontribusi dan juga pendekatan absorpsi, di mana pendekatan kontribusi itu memisahkan biaya tetap dari biaya variabelnya. Kemudian, pendekatan kontribusi ini mengurangi biaya variabel dari penjualan untuk menghitung margin kontribusi, dan kemudian mengurangi biaya tetapnya untuk mengukur laba. Sebaliknya, untuk pendekatan absorpsi itu kita memisahkan biaya manufaktur dari biaya non-manufakturnya. Lalu, kita mengurangi biaya manufaktur dari penjualan untuk menghitung margin kotornya. Dan kemudian, kita mengurangi biaya non-manufakturnya untuk mengukur laba. Selanjutnya adalah penetapan harga pesanan penjualan khusus. Nah, di sini ada contoh ilustratifnya dari Cordell Company, di mana perusahaan ini ditawari $26 per unit untuk 100.000 unit pesanan khusus penutup kursi. Nah, di sini dalam jangka pendek Cordell Company ini antara menerima atau tidak menerima pesanan tadi. Nah, pertama kita pakai analisis yang benar, yaitu berfokus pada informasi yang relevan dan perilaku biaya. Di analisis yang benar ini kita menggunakan pendekatan kontribusi, di mana sudah memisahkan antara biaya variabel dan juga biaya tetap untuk membantu menganalisis biaya yang akan diperlukan nanti. Nah, kesimpulannya ketika Cordell Company ini menerima pesanan, tetapi dengan analisis yang benar didapatkan bahwa perusahaan ini mampu mendapatkan laba operasi yang naik, yaitu sebesar $200.000. Lalu selanjutnya, ketika menggunakan analisis yang tidak benar, yaitu penyalahgunaan biaya per unit. Nah, di analisis yang tidak benar ini, Cordell Company menggunakan pendekatan absorpsi, di mana dia salah membuat prediksi yang mengakibatkan kenaikan biaya sebesar 3 juta yang berasal dari pengalian 100.000 unit dengan $30 tadi. Nah, dari kesalahan ini didapati bahwa Cordell Company itu memperlakukan biaya tetap atau biaya manufaktur tetap itu seolah-olah sebagai biaya variabelnya. Selanjutnya adalah kebingungan antara biaya variabel dan juga biaya tetap. Nah, di sini untuk menghitung biaya manufaktur tetap per unit produk itu menggunakan rumus total biaya manufaktur tetap dibagi beberapa tingkat volume tertentu sebagai denominator. Nah, untuk kita dapat menggambarkan total biaya tetap untuk tujuan perencanaan dan pengendalian itu melalui gambar yang ada di slide. Nah, kesimpulan dari gambar yang ada di slide ini adalah pada angka $30 itu mencakup $6 biaya tetap per unit komponen yang tidak akan mempengaruhi total biaya manufaktur ketika volume berubah dalam rentang yang relevan. Jadi sebagai alternatifnya,
Cordel Company itu harus menggunakan pendekatan kontribusi yang dimana tidak menyatukan biaya tetap. Hal ini digunakan agar menghindari misinterpretasi dalam pengambilan keputusan. Saya Anna Pratiwi, NPM 069. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas, pesanan khusus, dan biaya yang relevan. Nah, biasanya dalam mengidentifikasi biaya yang terpengaruh pesanan khusus itu perusahaan akan menganalisis dari biaya tetap dan biaya variabelnya. Nah, untuk lebih memahami lebih lanjut lagi, kita langsung masuk ke contoh aja ya teman-teman. Di sini contohnya ada Cordel memeriksa 24 juta biaya manufaktur variabel dengan menggunakan ABC dan mengidentifikasi dua aktivitas signifikan dan pemicu biaya, yaitu terkait 21 juta aktivitas pemrosesan yang terdiri dari 14 juta bahan langsung, 6 juta tenaga kerja langsung, dan 1 juta overhead dengan tarif 21 per unit dan 3 juta aktivitas sisa overhead yang bervariasi dengan jumlah setup produksi. Nah, Cordel sendiri itu biasanya memproduksi 2000 unit per setup. Untuk memproduksi 1 juta unit, melakukan 500 setup dengan biaya 6.000 per setup. Jadi total biaya setupnya itu 3 juta. Nah, sekarang misal pesanan khususnya itu 100.000 unit yang hanya memerlukan 5 setup. Jadi pemrosesan 100.000 unit itu hanya akan memerlukan biaya variabel sebesar 2.130.000. Nah, ini dapat dihitung di tabel ya teman-teman. Itu ada tambahan menjumlahkan tambahan biaya manufaktur variabel per unit 100.000 kali 21 yaitu 2.100.000 dijumlah dengan tambahan biaya manufaktur variabel per setup 5 kali 6.000 yaitu 30.000. Nah, total tambahan biaya manufaktur variabel ini ada 2.130.000. Lalu ABC juga menunjukkan pesanan khusus yang hanya memerlukan biaya 2.130.000 atau 270.000 lebih sedikit dari estimasi awal yang semula itu 2.400.000. Tapi kadang pesanan khusus juga dapat menyebabkan biaya lebih mahal teman-teman. Seperti misalkan ada pesanan khusus 100.000 unit yang memerlukan 100 setup. Lalu setelah dihitung, biaya variabel pesanan khusus ini sebesar 2.700.000, yaitu 300.000 lebih banyak dari estimasi awal yang 2.400.000 itu. Nah, di slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar untuk keputusan penetapan harga. Biasanya manajer itu dalam mengambil keputusan penetapan harga itu seperti misalkan dalam kondisi menetapkan harga produk baru atau produk yang diperbaiki, lalu menetapkan harga produk yang dijual di bawah label khusus, kemudian ada merespon harga baru dari kompetitor, dan yang terakhir itu ada menetapkan harga terkait penawaran. Nah, di sini saya akan membahas dua penetapan harga, yaitu yang pertama ada penetapan harga dalam persaingan sempurna dan tidak sempurna, dan yang kedua itu ada penetapan harga dan akuntansi. Nah, dalam penetapan harga dalam persaingan sempurna dan tidak sempurna ini, saya akan membahas yang persaingan sempurna terlebih dahulu. Jadi, dalam persaingan sempurna ini, semua perusahaan yang bersaing itu dapat menjual jenis produk yang sama dengan harga yang sama juga. Tapi jika menetapkan harga lebih tinggi, maka akan kehilangan konsumen. Tapi kalau misal menetapkan harga lebih rendah, nanti perusahaan tersebut itu akan kehilangan laba. Maka dari itu, manajer dapat membuat keputusan dalam hal seberapa banyak produksi yang akan dibuat. Nah, dalam kurva 57 halaman 203 itu memperlihatkan bagaimana persaingan sempurna di mana pendapatan marginal adalah garis horizontal yang sama dengan harga per unit pada semua volume penjualan. Lalu untuk di persaingan tidak sempurna ini bisa dikatakan bahwa harga yang dikenakan perusahaan atas suatu unit akan mempengaruhi kuantitas unit yang dijual. Dan dalam kurva 58 halaman 203 itu memperlihatkan kurva permintaan atau pendapatan rata-rata untuk
persaingan tidak sempurna yang menunjukkan volume penjualan itu pada setiap harga yang mungkin. Untuk mendapat penjualan tambahan, perusahaan harus mengurangi harga semua unit yang dijual, seperti dalam kurva pendapatan marginal berada di bawah kurva permintaan. Nah, untuk slide selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai penetapan harga dan akuntansi. Dalam penetapan harga, akuntan itu biasanya menggunakan estimasi berdasarkan pertimbangan untuk memprediksi pengaruh tambahan produksi dan penjualan terhadap laba. Selain itu juga akuntan itu biasanya memeriksa volume tertentu. Seperti contohnya itu misal di perusahaan membuat oven dan dapat menjual 700.000 dengan harga 200 per unit dan 1 juta oven dengan harga 180. Biaya produksi variabelnya itu ada 130 per unit pada tingkat produksi 700.000 dan 1 juta. Akuntan perusahaan akan membandingkan dengan menentukan pendapatan dan biaya relevan sebagai berikut. Di tabel itu ada mengurangi dari pendapatan tambahan dikurangi biaya tambahan. Nah, pendapatan tambahan ini dapat diperoleh dengan 1 juta kali 180 dikurangi 700.000 dikali 200 dolar. Nah, itu hasilnya 40 juta dolar. Dikurangi biaya tambahan itu ada 300.000 dikali 130. Nah, 300.000 ini diperoleh dari 1 juta dikurangi 700.000 tadi ya teman-teman. Di sini hasilnya ada 39 juta. Nah, untuk dan laba tambahannya itu 1 juta diperoleh dari 40 juta dikurangi 39 juta. Jadi 180 adalah optimal karena menghasilkan 1 juta lebih banyak laba. Selain itu, akuntan juga dapat membandingkan total kontribusi dengan melihat tabel di PPT dengan perbedaan 1 juta. Nah, total kontribusi itu dapat dihitung dengan kontribusi pada 180 itu ada 50 juta dan kontribusi pada 200 dolar itu ada 49 juta. Jadi perbedaannya ada 1 juta. Baik, saya Yuni Purwanti NPM 065 akan melanjutkan presentasi mengenai pengaruh terhadap praktik penetapan harga, di mana ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keputusan penetapan harga dalam praktik. Yang pertama itu ada persyaratan hukum, yang kedua tindakan pesaing, dan yang ketiga itu ada permintaan pelanggan. Kenapa sih ketiganya dapat dikategorikan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi penetapan harga? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada persyaratan hukum. Nah, persyaratan hukum ini kan dapat melindungi pelanggan dan membantu melindungi perusahaan pesaing dari penetapan harga yang bersifat predator dan juga diskriminator, di mana penetapan harga predator ini berarti perusahaan itu menetapkan harga sedemikian rendah sehingga mendorong pesaing atau kompetitor lainnya itu keluar dari pasar, yang menyebabkan perusahaan itu tidak dapat bersaing yang ketat. Kemudian penetapan harga diskriminator. Nah, itu adalah penetapan harga yang berbeda kepada pelanggan yang berbeda pula untuk produk atau jasa yang sama. Nah, kemudian itu ada faktor yang kedua, itu ada tindakan pesaing. Nah, pesaing itu kan biasanya bereaksi terhadap perubahan harga yang dilakukan rivalnya. Dengan cara ini, manajer itu dapat membuat prediksi yang lebih akurat tentang reaksi pesaing terhadap harga yang ditetapkan oleh perusahaan. Jadi, ekspektasi manajer terhadap reaksi pesaing dan pengaruh perubahan harga terhadap permintaan industri itu dapat secara keseluruhan sangat mempengaruhi kebijakan penetapan harga. Kemudian ada faktor yang terakhir yaitu permintaan pelanggan. Jauh sebelumnya, manajer itu mengakui kebutuhan pelanggan. Jadi penetapan harga juga tanpa dikecualikan. Sebab jika pelanggan yakin harganya terlalu mahal, maka mereka akan berpaling ke sumber produk lainnya ataupun mendistribusikan produk yang berbeda, atau juga bahkan dapat memutuskan untuk membuatnya sendiri. Selanjutnya itu ada penetapan harga biaya plus. Nah, apa sih penetapan harga biaya plus itu? Nah,
Penetapan harga biaya plus itu adalah penetapan harga dengan menghitung rata-rata biaya, kemudian menambahkan markup yang diinginkan, di mana markup itu adalah jumlah di mana harga melebihi biaya. Dalam penetapan biaya plus itu adapun dasar biaya untuk penetapan harga biaya plus. Dasar biaya untuk penetapan harga biaya plus itu adalah biaya penuh atau full cost. Dalam paragraf 5-10, presentasi yang ditampilkan itu menyajikan 4 rumus markup yang populer untuk penetapan harga berdasarkan persentase 4 ukuran biaya yang berbeda. Yang pertama itu ada biaya manufaktur variabel, yang kedua itu ada total biaya variabel, dan yang ketiga itu ada total biaya manufaktur, dan yang keempat itu ada biaya penuh. Nah, biaya penuh itu sendiri merupakan total semua biaya manufaktur ditambah total semua biaya penjualan dan administrasi. Kemudian yang kedua itu ada keunggulan pendekatan kontribusi dan juga pendekatan biaya absorpsi dalam penetapan harga. Seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, itu ada pendekatan kontribusi dan ada juga pendekatan biaya absorpsi. Nah, kali ini kita akan membedakan keunggulan pendekatan kontribusi dan juga pendekatan biaya absorpsi dalam penetapan harga. Yang pertama itu ada pendekatan kontribusi. Dengan keunggulan dapat menawarkan informasi yang jauh lebih rinci karena pendekatan kontribusi ini dapat menunjukkan pola perilaku biaya variabel dan tetap secara terpisah. Yang kedua itu ada membantu mengembangkan rumus penetapan harga untuk menyiapkan skedul harga pada tingkat volume yang berbeda. Yang ketiga itu dapat membantu manajer dalam membuat keputusan penetapan harga terkait karena cepat menampilkan keterkaitan antara biaya variabel. Yang keempat itu ada pendekatan kontribusi juga dapat menawarkan wawasan tentang pengaruh jangka panjang dan juga jangka pendek dari penurunan harga terhadap pesanan khusus. Kemudian ada pun keunggulan dari biaya pendekatan absorpsi. Yang pertama itu dalam jangka panjang, perusahaan itu harus memulihkan semua biaya agar tetap bertahan dalam bisnis. Yang kedua itu menghitung harga berdasarkan biaya absorpsi itu dapat menunjukkan berapa harga yang mungkin dikenakan pesaing. Yang ketiga itu ada penetapan harga dengan rumus biaya absorpsi itu dapat memenuhi penguji biaya manfaat. Kemudian yang keempat itu ada banyak kepastian mengenai bentuk kurva permintaan dan keputusan harga output yang benar. Yang kelima itu ada penetapan harga menurut biaya absorpsi itu cenderung dapat mempromosikan stabilitas harga. Kemudian yang keenam itu penetapan harga menurut biaya absorpsi ini juga dapat menyediakan dasar yang paling dapat dipertahankan untuk menjustifikasi harga ke semua pihak yang berkepentingan. Dan yang terakhir itu dengan penetapan harga biaya absorpsi ini dapat menyediakan poin referensi untuk menyederhanakan ratusan atau ribuan keputusan penetapan harga. Nah, dari kedua keunggulan pendekatan tersebut, kita dapat simpulkan bahwa tidak ada satupun metode penetapan harga yang selalu baik atau yang terbaik. Karena banyak perusahaan itu menggunakan baik informasi biaya penuh maupun biaya variabel dalam keputusannya. Dalam keputusan penetapan harga itu melalui sistem akuntansi modern seperti sistem ERP. Seringkali juga manajer itu mengidentifikasi biaya variabel dan tetap yang dapat menghasilkan informasi biaya penuh maupun biaya variabel. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai kalkulasi biaya target. Kalkulasi biaya target atau target costing sendiri merupakan aktivitas mengambil harga pasar produk tertentu dan kemudian menentukan biaya maksimum yang dapat dihabiskan perusahaan untuk membuat produk tersebut dan tetap mencapai profitabilitas yang diinginkan oleh perusahaan. Dalam mengevaluasi kelayakan produk baru, manajemen perlu memprediksi biaya pembuatan produk
dan juga harga saat produk tersebut dijual. Ketika laba yang diinginkan oleh perusahaan dapat tercapai, maka perusahaan harus berfokus pada biaya produknya. Manajer kemudian harus merancang produk dan proses manufaktur agar biaya produk tidak melebihi biaya target. Selanjutnya yaitu mengenai kalkulasi biaya dan pengembangan produk baru. Teman-teman bisa lihat di layar terdapat peraga 5 strip 13, di mana peraga 5 strip 13 tersebut merupakan proses kalkulasi biaya target. Langkah pertama dalam proses kalkulasi biaya target yaitu menentukan harga pasar. Di sini karena produk itu masih baru, maka perusahaan atau manajemen perlu mengestimasi berapa sih harga yang akan diberikan oleh pasar atas produk barunya itu. Selanjutnya, manajemen perlu menetapkan margin kotor yang diinginkan atas produk barunya. Untuk target biaya sendiri diperoleh dari harga pasar dikurangi dengan margin kotor. Selanjutnya, perusahaan menentukan struktur biaya produk yang ada dengan membentuk biaya pada tingkat kategori individu. Nah, kategori atau komponen tersebut dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu terdiri dari suku cadang A dan suku cadang B. Kemudian kategori atau komponen yang kedua yaitu suku cadang C. Selanjutnya, kedua komponen dan perakitan akhir menggunakan tenaga kerja langsung. Yang terakhir, aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk merencanakan dan memproses produk akan menciptakan biaya tidak langsung. Pada peraga 5 strip 13 ini, perusahaan mengurangi biaya suku cadang dengan mengubah desain produk, sehingga dapat menggunakan suku cadang C sebagai pengganti suku cadang B. Selain itu, perusahaan juga meminta pemasok dari suku cadang A dan suku cadang C untuk mengurangi biayanya. Untuk pengurangan biaya tersebut terdapat 3 metode. Yang pertama yaitu rekayasa nilai, yang kedua yaitu kalkulasi biaya Kaizen, dan yang ketiga yaitu manajemen berdasarkan aktivitas. Nah, yang pertama, rekayasa nilai atau value engineering merupakan teknik pengurangan biaya yang utamanya digunakan selama proses perencanaan dan pengembangan, yang kemudian menggunakan informasi mengenai semua fungsi rantai nilai demi memenuhi kebutuhan pelanggan yang di sisi lain juga mengurangi biaya. Nah, untuk metode yang kedua yaitu kalkulasi biaya Kaizen atau Kaizen costing, merupakan istilah Jepang yang digunakan untuk perbaikan berkelanjutan selama proses manufaktur atau proses produksi. Kemudian, metode yang ketiga yaitu manajemen berdasarkan aktivitas. Nah, metode ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi aktivitas tak bernilai tambah, pemborosan, dan juga biaya yang tak terkait. Kemudian, manajemen berdasarkan aktivitas ini diterapkan pada seluruh tahap perencanaan dan tahap produksi selama umur produksi. Nah, selanjutnya yaitu ilustrasi kalkulasi biaya target. Proses penetapan harga ini dimulai ketika salah satu pelanggan memberikan undangan penawaran. Kemudian perusahaan membentuk kelompok kalkulasi biaya target dan menugaskannya untuk menentukan apakah harga dan biaya tersebut memungkinkan margin laba yang cukup. Nah, untuk faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuannya yaitu harga pesaing, tingkat inflasi, suku bunga, dan potensi pengurangan biaya selama tahap rekayasa nilai maupun produksi atas umur produk tersebut. Yang terakhir yaitu perbandingan kalkulasi biaya target dan penetapan harga biaya plus. Nah, untuk melihat bagaimana sih kalkulasi biaya target dan penetapan harga biaya plus ini dapat menghasilkan keputusan yang berbeda, di sini dimisalkan jika ITT Automotive menerima undangan dari Ford untuk menawar ABS yang akan digunakan di model mobil barunya dengan asumsi data. Yang pertama, spesifikasi yang ada di dalam undangan Ford ini menghasilkan estimasi biaya manufaktur sebesar $154. Kemudian ITT Automotive memiliki tingkat margin kotor yang diinginkan sebesar 30% dari penjualan, yang berarti biaya aktualnya akan membentuk 70% harga. Kemudian kondisi pasar yang sangat kompetitif ada dan membentuk harga jual sebesar $200 per unit. Di sini jika ITT menggunakan penetapan harga biaya plus untuk menawar ABS tersebut, maka harga penawarannya akan menjadi $220 yang didapatkan dari $154 dibagi dengan 0,7.
Akan tetapi, kemungkinan besar Ford akan menolak penawaran ini, karena pihak lain pasti akan melakukan penawaran sebesar $200. Di sini pendekatan penetapan harga ITT otomotif ini akan menghasilkan atau mengakibatkan hilangnya oportunitas. Kemudian, jika manajer dari ITT otomotif itu mengetahui bahwa kondisi pasar saat ini itu mengharuskan harga yang ditetapkan sebesar $200 dan ITT otomotif menggunakan sistem kalkulasi biaya target, maka target biayanya itu akan menjadi $140 yang didapatkan dari $200 dikali dengan 0,7. Nah, di sini akan mengharuskan melakukan pengurangan biaya sebesar $14 per unit. Kelompok kalkulasi biaya target akan bekerja dengan insinyur produk dan juga proses serta pemasok untuk menentukan apakah mereka mampu mengurangi rata-rata biaya per unit sebesar $14 tadi selama umur produk. Seperti yang diketahui, saat ini persaingan global di banyak industri itu mengalami peningkatan, sehingga banyak perusahaan yang semakin terbatas dalam mempengaruhi harga pasarnya. Manajemen biaya kemudian menjadi kunci dari profitabilitas. Nah, kalkulasi biaya target itu saat ini memaksa manajer untuk berfokus pada biaya demi mencapai laba yang diinginkan oleh perusahaannya. Sekian presentasi dari kelompok kami mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, dan kami juga mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.